yang sedang kita jalankan dan yang akan kita laksanakan dari amal soleh kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, pengikut nabinya yang setia, yang senantiasa berusaha berada pada pihak yang kita yakini benar, setuju dengan yang kita yakini benar, dan insya Allah ikut juga berjuang dan berkorban dengannya insya Allah. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah dengan jalan itulah kita memperoleh cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kayaknya di sini aminnya rame ya, karena di beberapa masjid takut nyebut amin sampai harus dirubah. Bahkan ada yang sholatnya seperti di Turki. Ada yang pernah sholat Jumat di Turki, atau sholat Maghrib, Isya. Ada ya. Begitu kita waladhdallin amin, ternyata sendirian yang amin. Karena orang yang lain tidak amin. Bapak Ibu, Allah menciptakan kita semua, juga keadaan langit bumi ini berpasangan, seimbang, adil, nggak main-main, sangat serius, sehingga kita dituntun, kita dibimbing, diantar oleh Allah. Jadi bukan hanya ditunjukkan, tapi dibimbing, diantar oleh Allah pada nilai, pada ukuran, pada sesuatu yang Allah memang sudah tetapkan bahwa ini yang benar, ini yang hak, ini yang harus terus dikawal, ini yang harus terus dijaga, ini yang harus terus-menerus mendapatkan perhatian serius. Ukuran ini itu Allah berikan kepada kita untuk kita yang nentuin. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Ayat yang dibaca di rakaat pertama tadi, laknat Allah itu turun setelah Allah menyebut jati dirinya dengan apa? At-Tawwab. At-Tawwab itu artinya apa? Terima taubat berulang-ulang. Coba perhatikan ayatnya tadi. Dibaca tadi oleh imam kita. Makanya saya kalau ada beliau, saya nggak mau jadi imam. Karena yang paling afdal beliau, yang paling banyak hafalannya, yang paling kuat hafalannya, yang paling bagus suaranya. Jadi kalau kita sudah udur, sudah sering lupa, berdiri sudah nggak sempurna, ruku setengah mati, apalagi yang nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, tahu diri gitu. Jangan maksa, apalagi dipaksa. Jangan terlalu bernafsu, apalagi karena nafsu orang lain. Kok jadi ke sana ya? Jadi ayat tadi itu menjelaskan kepada kita laknat Allah itu nggak mungkin turun kalau kita sudah nggak kelewat batas. Jadi kalau kita nggak kelewat batas, laknat Allah nggak mungkin turun. Karena Allah menyebutnya dengan apa? At-Tawwab, Allah wat-Tawwab. Allah itu maha menerima taubat berulang-ulang. Nggak sekali dua, berulang-ulang. Baru Allah cap. Itu pun
Allah masih nyebutnya apa? Allahu alimun bidzatis sudur. Karena Allah tahu betul apa yang ada dalam isi hati kita. Cuman terkadang nafsu kita, keinginan kita, kemauan kita itu nggak berbanding lurus. Kenapa? Karena suasana, karena keadaan, karena sesuatu yang dekat dan akrab dengan kita. Bapak Ibu, kalau kita punya tabungan, walaupun nyambungnya sedikit-sedikit, kapan perlu, kapan butuh bisa ambil. Apalagi kalau punya ATM dan pegang passwordnya. Karena ada orang pegang ATM, nggak pegang passwordnya. Ya kan? Jadi ibu-ibu kalau dikasih sama bapak-bapak ATM doang, nggak dikasih passwordnya, jangan mau, Bu. Karena cuman megang doang. Ya. Apa artinya? Pas kita butuh, kita bisa ambil. Jadi amalan kita, keberpihakan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita setujui, apa yang kita restui, apa yang kita bela, apa yang kita senang, itu satu waktu akan menjadi pembela kita. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kita mengalami kecelakaan, musibah. Karena itu kan nggak bisa kita Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Allah itu tidak, Allah itu karena maha kuasa, maha luar biasa, tidak ada yang bisa menahan kalau beliau sudah memberikan. Nggak ada yang bisa ngasih kalau Allah sudah menahannya. Itu rumusnya. Nah, maka ketika kejadian-kejadian seperti itu misalnya, yang harusnya kita babak belur, ternyata kita masih selamat, itu artinya bahwa kita punya tabungan. Baik zikir, wirid, ratib, amalan-amalan khusus, amalan-amalan yang boleh jadi dikira sepele oleh orang lain. Saya seumur hidup ceramah keliling, boleh disebut keliling dunia lah. Itu baru ketemu satu-satunya yang nyatet setiap hari, itu cuma di Al-Iman. Masya Allah, benar ini. Saya sering nyampaikan di mana-mana. Saya bilang ada orang tua saya di Al-Iman tuh Masya Allah. Itu kayaknya nanti besok kalau menghadap malaikat, gak perlu malaikat kasih catatan. Beliau yang ngasih catatan. Masya Allah. Ya kan? Kita ada catatannya hilang melulu kan. Beliau punya agenda khusus. Dan mungkin yang ngasih agenda pun dapat pahala. Iya. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan tak akan pernah luput. Maka para ulama, saya sudah pernah sampaikan kalau nggak salah, 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Para ulama menyampaikan ketika membahas tentang hadis al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintai. Dan yang hadis yang lain menyebutnya yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu kelak dibangkitkan bersama dengan yang dicintai. Jadi kalau senangnya joget-joget, nanti bangkitnya sama yang joget-joget. Tapi mohon maaf, yang joget-joget itu kayaknya nggak di surga deh. Kalau senangnya sama artis Korea, ya besok ikut di sana. Itu beliau menyampaikan, para ulama menyampaikan bahwa bukan hanya kita ikut ambil bagian, kita ikut serta turun ke lapangan, terjun ke medan juangnya, kita sekedar setuju, senang, doain apalagi sampai ikut mentransfer, ikut menyumbang, ikut mengirim makanan, minuman dan lain sebagainya. Sekedar ikut senang aja. Jadi dulu waktu perang Khandaq,
Perang Khandaq itu bulan apa? Bulan Ramadan. Yang digali apa? Parit. Paritnya bukan di Cipinang. Nggak digali aja berlubang. Datang banjir berlubang kan? Ini batu, bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, kerjakan apa yang kalian bisa, lakukan apa yang kalian mampu. Semua orang ikut ambil bagian. Ada satu orang pegang linggis saja nggak bisa. Apalagi sampai menggalinya. Pegang palu aja nggak bisa, apalagi sampai memahatnya, memukulnya. Nggak bisa. Sehingga dia ingin melakukan sesuatu yang tersembunyi, nggak dilihat tahu orang, nggak diikuti orang. Nggak dikerjakan oleh orang lain. Apa? Beliau membuat satu masakan yang dimasak sendiri, yang diramu sendiri, dan ingin dikasih sendiri ke Rasulullah SAW. Jangan ada yang lihat. Jadi ketika selesai dia buat, istrinya pun nggak tahu. Karena dia, kata Nabi, lakukan apa yang kalian bisa. Kerjakan apa yang kalian mampu. Kalau mampunya cuma ini, ya kerjakan ini. Kalau mampunya cuma itu, lakukan itu. Dan beliau melakukan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Apa yang dimanatkan Rasulullah. Nah, memang nggak bisa dia ikut mahat, nggak bisa dia ikut gali, nggak bisa dia ikut membuat parit itu. Dia buat makanan yang menurut dia lezat luar biasa. Tapi nggak bisa banyak. Karena uangnya pun terbatas. Bahannya pun susah. Dia buat seenak-enaknya, kemudian dia sembunyi-sembunyi mengantar ke rumah Rasulullah. Rasulullah SAW sebagai bukan orang biasa, pasti dapat wahyu. Ya Rasulullah, itu umatmu ada yang datang ke bawa makanan, makanannya lezat banget. Tapi sayangnya cuma sedikit. Sementara yang mau dikasih makan ini banyak. Rasulullah SAW nggak mungkin makan sendiri. Belum nyampe, dia masih kira-kira 7-8 meter, 10 meteran dari rumah Rasulullah SAW, atau di Masjid Nabawi. Orang ini sudah kecium bahwa dia datang bawa makanan itu. Rasulullah sebut namanya, ya fulan, apa yang kamu bawa? Kok sembunyi-sembunyi gitu, kayak mengendap-mengendap gitu, kayak maling. Ya ini ada sedikit Rasulullah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya gali parit nggak bisa, buat ini nggak bisa, mahat nggak bisa, pegang lingkis malah melepuh semua ini tangan saya. Terus apa yang kamu bawa itu? Ya ini makanan, mudah-mudahan Rasulullah suka. Begitu Rasulullah lihat, wah ini nggak cukup kalau dibagi. Memang nggak cukup, makanya saya sembunyi-sembunyi ngantarnya Rasulullah. Kalau udah gitu, saya coba makan. Setelah Rasulullah SAW menikmati, Rasulullah SAW bilang tutup. Jangan buka kecuali di depan orangnya. Jadi Rasulullah suruh bagi kepada yang lain. Kata Rasulullah, jangan buka kecuali orang yang mau makan itu membukanya. Allahu Akbar. Jadi makanan yang cuma sedikit itu Rasulullah SAW 1-2 suap habis. Tapi subhanallah apa yang terjadi? Semua orang yang membuka, semua orang ikut ambil bagian dalam menggali parit itu, menolongnya, menjaganya, semuanya. Itu ikut makan sampai selesai, masih ada sisanya. Dan sisa itulah yang dimakan oleh yang buat. Allah. Ini kisah luar biasa. Ini menggambarkan bahwa tidak ada satu orang pun ketika mengambil bagian dalam sebuah perjuangan, dalam semua amanah dari Allah, amanah dari Rasulnya, amanah dari agama ini, gak ada yang sia-sia apalagi disepelekan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan ganjaran buat yang mau berbuat baik. Maka jangan pernah bosan buat baik. Jangan pernah menyesal berbuat baik. Hatta orang yang kita berbuat baik padanya melakukan sebaliknya buat kita. Yang dia tahu bahwa kita berbuat baik kepadanya. Dia tahu bahwa kita mengerjakan sesuatu yang dia tahu persis bahwa sesuatu itu bermanfaat buat dirinya, menolong dia, membantu dia, menopang dia. Tapi pada saat yang sama, dia nggak bisa membalas, naudzubillah, bahkan memberikan yang buruk kepada kita. Kayak apa itu coba? Itu pun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, idfa billati ahsan. Kasih tetap yang terbaik. Dicuekin tetap senyumin.
Diremehkan tetap enjoy. Karena nggak akan ngaruh, nggak akan pengaruh. Saya kemarin selesai acara, ada pemeriksaan kesehatan. Kata dokternya, ayo Pak Ustadz periksa. Mohon maaf, Bu Dokter, Pak Dokter, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perawat semuanya, mohon maaf saya nggak periksa dulu. Karena saya sebulan ini kurang tidur. Saya takutnya apa? Dikasih tahu, oh begini, akhirnya berpikiran. Sakitnya nggak seberapa. Pikiran itu yang bikin tambah sakit. Ustadz kita, Ustadz Dasat Latif itu awalnya nggak tahu sakitnya. Gara-gara diajak jamaahnya pergi ke Singapura, ikut periksa, akhirnya apa tahu? Akhirnya apa? Sakit beneran. Iya, banyak orang sakit itu bukan karena sakitnya, tapi karena memikirkan sakitnya. Kan kita juga begitu. Belum apa-apa, kita kalah. Duit kita dikit. Daripada bela yang kalah, mendingan ikut yang menang aja. Kayak tahu aja menang kalahnya. Ini yang bikin kita banyak apa? Banyak kalah sebelum perang. Kalah sebelum bertempur. Kita belum apa-apa, misalnya anak kita mau masukkan ke tes sebagai apa gitu. Sebagai PNS. Padahal anak kita mampu, dia bisa. Tapi belum apa-apa. Wah, pasti nggak bisa ini. Harus pakai pelicin ini. Akhirnya apa? Ramai suburlah licin. Melicin itu. Ya kan? Pasti begitu. Kenapa? Allah itu menyebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada prasangkaan hambaku kepadaku. Allah nggak nyuruh kita menang. Karena menang itu bukan urusan kita. Allah nggak nyuruh kita sukses. Sukses itu bukan kuasa kita. Allah nggak nyuruh kita berhasil. Karena berhasil itu bukan maunya kita. Tetapi semua kehendak Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Itu zikir, wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Nabi pagi-pagi itu nggak mendoakan kita, ya Allah kasih umatku rezeki yang banyak, kasih umatku supaya kaya semua, sehat semua, kuat semua, enggak. Tapi doa apa Rasulullah SAW? Allahumma barik lana fima razaqtan. Itu doa makan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku dari awal paginya. Semakin pagi kita bangun, semakin besar keberkahan untuk kita. Dan ketika kita bicara keberkahan, bukan soal banyak, bukan soal besar, bukan soal luas. Tapi soal kelapangan hati. Karena berkah itu apa? Para ulama mendefinisikan ala barakatu hiya thubutul khairu minallah fisyai. Menetapnya, teguhnya, kokohnya, kuatnya, langgengnya kebaikan pada sesuatu. Jadi coba lihat, kalau hari ini kita lihat orang, itu coba lihat kakek neneknya. Lihat ayah ibunya ke atas. Turunan itu gak jauh-jauh. Kita juga nanti demikian. Turunan kita tuh gak jauh-jauh. Dari perilaku kita, dari hari-hari kita, dari pergaulan kita. Walaupun lihat orang-orang tua di kampung itu kan, kalau istilah dokter Boyke itu karena lebih banyak pakai sarung daripada celana. Apalagi celana ketat. Ya kan? Dulu kiai-kiai, guru-guru, ustadz-ustadz ajengan yang di kampung-kampung itu punya istri lebih dari satu, anaknya banyak, tapi hidupnya tetap nikmat, berhasil semua, sukses semua. Sekarang punya anak lebih dari 3, takut. Kenapa? Aduh, siapa yang ngasih sekolah? Aduh, siapa? Sudah duluan khawatir. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu berulang-ulang dalam beberapa ayat menyebutnya la
taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada menyebut dengan ayat min imlaq. Jangan engkau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Karena kami yang kasih rezeki buatmu, juga mereka anak cucu. Ya kan? Kita ini di kampanye duluan. Jangan punya anak, cukup 2. Akhirnya apa? Ya begitu 1 keluar, 2 keluar, tinggal 2 paling pokok memang. Apalagi sudah ini bisa enggak, itu enggak bisa. Anak pun sudah punya urusan sendiri, cucu punya urusan sendiri, akhirnya kita memang sendirian. Nah, ini energi yang diberikan oleh Allah, ini kekuatan yang diberikan oleh Allah. Allahu nurus mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu min syajarah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala. Bapak Ibu yang pernah ke Singapura, di Singapura itu dulu ada toko Mustafa namanya, toko orang turunan India, itu jual emas, jual apa yang mahal itu, berlian. Jadi berlian itu ditaruh di dalam kaca. Kaca itu belum dikasih cahaya, sudah bercahaya. Kenapa? Karena berliannya itu bercahaya, berkilau kan. Bisa dibayangkan, itu aja indahnya luar biasa. Gimana Allah SWT menggambarkan? Menggambarkan bagaimana Allah itu memberikan cahaya, minyaknya saja, yudhi'u walau lam tamsashu nar. Sudah memberikan cahaya walaupun belum dikasih energi, belum dikasih api. Hari ini di Brunei itu ada nikahan putranya Hasan al-Bolkiah. Putra ke-6 kalau tidak salah. Itu apa calon pengganti raja karena abangnya meninggal. Hari ini nikahnya 12 hari pestanya. Nanti ada arak-arak. Saya membayangkan, saya waktu khutbah Idul Fitri di Brunei tahun berapa itu? Itu saya dibawa keluarga, bawa istri, bawa anak. Itu diundang oleh raja saja, diundang Idul Fitri itu 3 hari tanpa stop. Berhentinya cuma sholat dan makan. Dan keluarga raja dan keluarga mereka istirahatnya cuma sholat dan hebatnya lagi, Bu. Ketika para tamu itu mau masuk ke tempat salaman sama raja dan putra-putrinya, anak cucunya, menantunya, itu kita sudah masuk di ruangan spesial, ruangan khusus, kemudian diberikan makan sepuasnya, dan sudah terima amplop. 100 Royal Brunei. Sampai amplopnya cuma saya simpan. Karena saya dan 3 anak, istri dan 3 anak, itu datang, itu spesial banget. Saya membayangkan itu 1 Brunei loh, yang datang 3 hari. Apalagi bisa dibayangkan, saya lihat suasana tempat nanti akad itu, saya dikirimin sama teman di sana. Masya Allah, tabarakallah. Seperti duduk di singgasana itu. Dipasang lampu dengan segala macam. Saya membayangkan ketika lihat itu, ingat ayat ini. Bisa dibayangkan Allah menyebutnya minyaknya saja, jangankan cahayanya, minyaknya saja, yudhi'u walau lam tamsushunar. Lam tamsushunar. Sudah memberikan cahaya walaupun belum dikasih api. Orang beriman itu walaupun nggak ngomong apa-apa, orang sudah merasakan hawanya. Di posisi jangan pernah
Jangan pernah bosan melihat orang baik. Jangan pernah menyesal, apalagi sampai nyakitin orang baik. Apalagi orang baik itu keturunan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyebut dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah, bahwasanya Rasulullah itu gak minta upah, gak minta ongkos, gak minta bayaran atas apa yang beliau lakukan. Beliau cuma minta apa? Mawaddata fil qurba. Supaya suka, cinta, senang kepada anak keturunan. Itu gak main-main. Kalau Mbah Maimun, rahimahullah, ulama Indonesia yang meninggal di Mekah waktu haji, beliau itu mengatakan anak keturunan Rasulullah SAW itu gak usah dilihat baik buruknya dulu. Beliau ketika benar di anak keturunan Rasulullah SAW, yang hari ini kan orang lagi heboh tuh protes. Kita gak usah ikut-ikut ke sana. Kalau apalagi nggak tahu. Kata beliau seperti lembaran mushaf. Lembaran Quran itu. Lembaran Quran itu kalau terjatuh, kita disuruh mungut, taruh di tempat yang baik. Kalau bisa lagi dibakar, ditanam di tempat yang orang tidak lewat. Sampai begitu adabnya. Mushaf, lembaran Quran. Nggak usah dilihat itu. Lihat, oh ini kan dia, ini nggak usah. Kenapa? Ta'zimnya tepat kepada siapa yang menjadi kakek moyangnya. Nggak usah jauh-jauh. Orang soleh di dekat kita, orang soleh mungkin dengan doanya, dengan munajatnya, dengan zikirnya, kita Saya kemarin baca seorang kiai di Jawa Timur namanya Kiai Amin. Yang betul namanya Kiai Amin. Di daerah Tuban. Kiai Amin ini umur 24 tahun sudah bikin pesantren. Waktu itu ya, di zamannya. Kenapa? Beliau dari lahir sudah di pesantren, dididik oleh ayahnya. Setelah umur sudah cukup, beliau melanglang buana dari satu pesantren ke pesantren sampai ke Mekah, sampai pulang. Dan kembali dari Mekah umurnya 24 tahun, beliau mendirikan pesantren. Ketika terjadi perang di Jawa Timur waktu itu, pasca kemerdekaan, ketika Inggris masuk kalau tidak keliru ya, yang sampai kemudian Bung Tomo meneriakan takbir Allahu Akbar itu beliau ditembak berkali-kali, dilihat banyak orang, ditembak berkali-kali. Peluru orang itu pelurunya kena, beliau bilang, oh enggak, pelurunya nyasar, pelurunya cuma lewat, pelurunya semua orang tembak diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang dari lahirnya, dari kecilnya, hafal Quran saja cuma 1 bulan. Namanya Kiai Amin itu. Hafal Quran aja 1 bulan, teman. Saya nggak heran kalau kondisi waktu itu hafal Quran 1 bulan. Mau sekarang 3 bulan sudah bisa hafal Quran. Saya kemarin ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu ada Kiai, gurunya Ustadz Abdul Somad. Itu di tempat beliau itu orang menghafal Quran paling lama 3 bulan. Dan 1 peserta istimewa. Dari Sumatera Barat, orang Minang, ibu-ibu, semua orang menghafalnya, rata-rata umurnya muda, di bawah 20 tahun, beliau 82 tahun. Masya Allah, tabarakallah. 82 tahun. Tapi memang sudah akrab dengan Quran. Semua orang memang 3 bulan, paling lama 6 bulan. Beliau memang 1 tahun 2 bulan. Jadi 14 bulan beliau hafal Quran. Nenek-nenek umur 82 tahun. Jadi gak ada yang gak mungkin. Apalagi orang yang memang dari awalnya, dari lahirnya, sudah di lingkungan yang lahir dari orang tua yang baik, di lingkungan yang baik, dengan suasana yang baik. Bayangkan. Kami kemarin saja kumpul 20.000 dai di Balikpapan, di pusatnya Hidayatullah itu.
Saya nyaris nggak pegang handphone. Kenapa sayang gitu? Kalau ada yang terlewatin sampai nggak dengar, apalagi sampai paham. Semua petuahnya senior, apalagi para pembimbing, para ustadz, itu rasanya hampir tak sama adik saya, jangankan adik kelas, adik kandung saya nggak ketemu. Padahal yang hadir itu 20.000 dengan warga jadi sekitar 40-an. 10 hari saya di sana tuh, itu merasakan sesuatu yang luar biasa. Cuma 10 hari doang. Gimana kalau itu bertahun-tahun? Bagaimana kalau memang hari-harinya seperti itu? Bisa dibayangkan. Maka energi yang luar biasa ini nggak boleh disia-siakan. Nggak boleh disia-siakan. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum, yang terbaik dari kita itu apa? Yang paling bermanfaat. Yang memberi manfaat kepada orang lain. Sekecil apapun itu. Apalagi sampai senyum, sampai bersedekah, sampai berbuat baik, sampai menolongnya. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang kan cuek. Ya nggak usah jauh-jauh deh. Nunggu itu, antri di tempat umum itu. Kan kita udah duduk santai, tiba-tiba ada orang tua tuh, jalan aja setengah mati. Kita biarin berdiri aja. Tanpa mempersilahkan duduk. Kalau di Eropa, di Inggris, di Amerika, orang nolong itu malah marah gitu kan. Kalau ada orang susah-susah gitu jalan, kita tolong tuh marah malah. Biarkan saya katanya. Kasih saya sendiri. Kenapa? Karena memang di rumah dia sendirian. Dia nggak mau di tempat umum itu ditolong supaya apa? Orang memang hidupnya nafsi-nafsi. Kalau kita kan nggak bisa begitu. Kita nggak bisa begitu. Apalagi memang prinsip ini sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan man anfa'uhum linnas, kepada orang lain. Sampai kepada urusan Quran pun apa? Khairukum man ta'allamal Quran. Nggak stop di situ, tapi wa'allamah. Yang terbaik dari kalian yang mau belajar menekuni Al-Quran dan mau mengajarkan. Maka energi positif itu memang harus dibagi. Abdurrahman bin Auf. Tahu ya? Siapa Pak? Kenal di mana? Masya Allah. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Satu sahabat yang kaya raya. Tapi apa doanya apa? Allahumma qini min syuha nafsi. Ya Allah, peliharalah aku dari kekikiran diriku sendiri. Dermawan. Tapi doanya apa? Ya Allah, jauhkan aku, pelihara aku, jaga aku dari apa? Ke diri. Tiap tawaf. Tawafnya 5 kali sehari kan? Tahiyatul masjidnya Abdurrahman bin Auf itu ikut Rasulullah SAW. Rasulullah tahiyatul masjidnya itu tawaf. Jadi kalau ibu masuk masjid mau tawaf nggak usah tahiyatul masjid. Karena tawaf kita itu tahiyatul masjid. Tawaf itu kayak sholat, cuman bedanya kalau sholat nggak boleh ngomong, tawaf boleh. Tapi jangan ngomong yang aneh-aneh. Beliau doa. Makini min syuha nafsi Allah. Akhirnya ada yang nanya, ya Abdurrahman. Kalau kita sekarang, man, kok itu terus bacanya? Kok itu terus bacanya? Kan kok dermawan. Hartamu banyak, tapi kok dermawan. Kok minta kepada Allah supaya jangan dipelihara oleh Allah, jangan sampai jadi orang pelit. Apa jawab beliau? Bukankah di Quran Allah bilang, wa may yuqa syuhha ala nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya sendiri, itulah orang-orang beruntung, itulah orang-orang sukses, itulah orang-orang berhasil. Maka al-falah itulah yang Allah ajak kita. Setelah hayya
'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi ketika memilih ukurannya, itu kan ukuran normal. Ukuran tertingginya bukan falah lagi, tapi al-fauz. Wal fauza bil jannah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebas dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah sukses sesungguhnya. Jadi kalau ada orang bilang, apa yang minta doa amal kok minta surga? Surga nggak usah diminta. Allah yang nyuruh kita minta. Dan Allah umumkan dalam Al-Quran. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Memang Allah yang masuk. Tapi ketika kita beramal, kita disuruh oleh Allah minta ridhonya, minta surganya, minta dijauhkan dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi benci di sini. Kalau cinta nggak mungkin benci, kalau benci nggak mungkin cinta, karena dua ini nggak mungkin bersatu dalam satu hati. Saya sih sebenarnya cinta sih, tapi aduh gimana ya? Enggak, pasti ada satu yang lebih menonjol. Makanya kita minta sama Allah bibitnya, minta biangnya dari Allah. Apa mintanya? Allahumma habib ilainal tayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, habib, kasih benih iman dikit aja. Kasih ya Allah titik iman, setitik, secuil deh. Tapi ya Allah, zayyinhu fi qulubina. Berikan pengaruh kepada pikiran, pengaruh kepada perasaan. Jangan sampai pikiran dan perasaan kami dibohongi oleh mulut kami. Karena lidah tak bertulang. Ngomongnya ke atas, tahu-taunya nyungsep ke bawah. Ngomongnya ke kanan, tahu-taunya ke kiri. Itu ciri-ciri munafik. Munafik itu bahasa Arabnya nifak. Nifak itu seakar kata dengan terowongan. Terowongan itu disebut nafak. Nafak. Mekah itu Madinatun Nafak, kota terowongan. Kenapa? Karena bukit gunung kan, makanya banyak terowongan. Terowongan itu masuk di sana, keluarnya ke sana. Lain di depan, lain di belakang. Lain di bibir, lain di hati. Kelihatan cengengesan, padahal gemesan. Celihasannya langap longo, padahal pendendam luar biasa. Itu munafik namanya. Ada gitu. Makanya ada yang sampai tahan banget karena mau marah nggak jadi. Kita khawatir nih malam ini ada mimbar, jangan-jangan mimbarnya pecah tuh. Saya khawatir juga kalau mimbarnya pecah, tahu-taunya kena saking emosinya nanti jatuh pingsan. Naudzubillah, jangan sampai gitu. Nah, malam ini mungkin lebih seru kan? Gitu. Jadi jangan sampai, tolong diamankan tuh Pak Ketua. Yang kaca-kaca yang beling-beling itu diamankan. Jangan sampai ada jamaah ikut emosi gitu ketika menonton. Ya, nah, jadi memang nggak ada orang beriman, nggak ada umat Rasulullah itu nggak ada gunanya. Sampai yang bikin ganggu, tetap ada gunanya. Ingat ceritanya? Siapa itu? Dulu ada sahabat, ada orang di zaman Nabi SAW. Beliau bukan sahabat, tapi tiba-tiba nongol. Jadi sahabat lagi kumpul, Nabi lagi cerita tentang dahsyatnya kiamat, gonjang-ganjing akhir zaman. Tiba-tiba dia nongol, dia bilang, ya Muhammad, mata sa'at. Dari tadi cerita kiamat, akhir zaman, ini, itu. Emang kapan kiamat? Semua orang nengok. Ini makhluk dari mana ini? Kok tiba-tiba nongol, panggil-panggil, nggak panggil Nabi, nggak panggil Rasul, panggil nama lagi. Siapa lu? Itu kira-kira begitu. Kata Nabi, biarin. Dia tuntaskan pertanyaan. Setelah dia selesai tanya, Rasulullah nanya, ma ista'akalah. Emang kamu nanya kapan kiamat? Emang sudah punya persiapan apa? Apa jawabnya?
Saya sih belum punya persiapan apa-apa. Kata Wahyak ya Rasul. Kata Rasulullah, celaka kamu. Nggak punya persiapan apa-apa, udah nantang nanya kiamat kapan. Saya memang amalan saya dihitung sama semua ini nggak ada apa-apanya memang. Sholat jemaah saya jarang. Bahkan 5 waktu saya juga molor-molor, bahkan kadang-kadang tertinggal. Semua disebut amalan-amalan para sahabat. Baru terakhir apa dia bilang, tapi saya punya satu ya Rasulullah. Ini pengganggu kan? Tapi gara-gara dia, Rasulullah SAW bersabda dengan apa yang hari ini kita dengar. Apa kata beliau? Saya punya satu Rasulullah. Apa itu? Saya mencintaimu Allah. Jadi apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Andaikan nih, kalau kita berandai-andai ya. Andaikan waktu itu dia nggak ganggu, Nabi nggak ngomong ini. Kira-kira begitu. Ini maaf. Kalau sebab-sebabnya kalau kita balikin begitu. Itu pertanda apa? Bahwa orang yang menjengkel pun pasti ada gunanya. Makanya benci sewajarnya, suka secukupnya. Jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan jadi gila nanti. Tadi saya diingatkan, Ustadz kursi ini bisa naik, bisa turun. Saya bilang, iya, saya sudah merasakan. Di lapangan itu. Memperebutkan 12 kursi itu penuh dengan keringat, penuh dengan darah, penuh dengan ongkos. Saya biasanya diundang ceramah itu dikasih amplop, ini diundang ceramah minta amplop. Masya Allah. Tapi ternyata memang ketemu orang subuh itu luar biasa. Saya bilang biarin aja, orang mau pakai duit, mau pakai apa terserah. Kalah juga nggak apa-apa, menang juga nggak apa-apa. Tetap jalan. Kenapa? Karena tugas. Bismillah. Medannya belum tahu, tapi ternyata apa? Ketemu orang tuh kayaknya kenal semua. Saya nggak merasa canggung ceramah di semua masjid yang saya jalan itu. Mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak, nenek-nenek, kakek-kakek, anak muda. Enggak ada. Kenapa? Karena merasa orang semua dekat. Saya merasa bertemu dengan orang baik. Ketika berhadapan dengan orang baik. Hatta kemarin ketika kita menghadap itu. Saya dihadang. Urusannya memang karena saya pengacara, urusan pengacara, kadang-kadang kan ketemunya preman. Saya dihadang, saya sedang menangani, terakhir saya cerita. Saya sedang menangani kasus di Jakarta Barat itu. Itu saya dihadang. Ada Ustadz, urus aja masjid, gak usah urus ini. Saya bilang, iya saya pengacara Pak. Dia langsung bengong. Ustadz pengacara? Iya, saya bukan Ustadz, datang ke sini ngurus ini bukan Ustadz. Saya pengacara. Baru dia bengong. Oh Bapak pengacara ya Bapak? Iya, saya pengacara. Loh, pengacara pakai jenggot. Kan kadang-kadang seperti itu kenyataan. Memang itu yang kita hadapi. Apalagi yang lebih besar. Kemarin tuh Pak Anies itu baru digigit. Digigit itu. Setelah dengar digigit, memang betul-betul digigit. Itu entah cinta beneran atau cinta buta. Tapi Masya Allah pengawal-pengawalnya itu masih mengatakan, benar Pak, kami tahu Bapak cinta, Bapak suka, Bapak senang. Tapi nggak boleh begitu Pak, kami ini ditugaskan mengawal, menjaga keamanannya. Coba Pak kalau kena yang lain. Apalagi yang habis jerigen. Kan itu yang sekarang heboh kan. Gimana belum jalan sudah berjerigen-jerigen minumnya. Gimana nggak bikin sensasi. Untung dia masih pakai topi. La ilaha illallah. Untung juga ketemu pengawal yang baik. Ya kan? Karena semua orang tidak bisa memandang. Tapi kalau orang beriman, memandangnya apa? Semuanya baik. Hatta dari pagi, awal paginya. Maka Nabi SAW, siapa yang bangun paginya, memikirkan dunia dengan seluruh bagian-bagiannya, tanpa memikirkan akhiratnya, Allah bikin dia sibuk dengan dunia yang habis-habis. Siapa yang bangun paginya sudah memikirkan umat, memikirkan tetangga, memikirkan urusan masjid, memikirkan urusan warga, maka Allah permudah urusannya hari itu. Maka orang beriman itu kata Nabi SAW, man qama min naumihi mu'afah. Siapa yang bangun paginya sehat. Sehat tuh nggak mesti ya, kalau batuk-batuk dikit nggak apa-apa lah. Kalau ada encok, ada asam urat,
kolesterol itu ya biasa juga. Tinggal minum tempe mentah sama korma di jus. Insya Allah turun kolesterolnya, turun asam uratnya. Biasa itu. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang bangun paginya sehat? Sehat itu apa? Bisa jalan pergi ke masjid. Masya Allah. Bisa jalan pergi ke masjid. Orang merangkak aja ke masjid. Ini jalan kita masih bisa sehat datang ke masjid. Kemudian apa? Wa aftar. Ada sarapan, Masya Allah. Ada kopinya, ada lontongnya. Apa lagi? Masya Allah. Ya kan? Sampai anak saya itu hafal. Pokoknya kalau awal pekan, saya pulang pasti bawa kue. Tahu dia. Pokoknya awal bulan, habis pulang ntar bawa kue itu katanya. Seneng aja dia. Kadang nggak dimakan juga, tapi seneng dia sampai hafal. Udah belasan tahun kan sampai hafal. Jadi apa tadi? Kok jadi ngomong? Jadi kata Nabi, bangunnya sudah sehat, kemudian dia bisa sarapan. Nanti makan siang pun masih dapat, makan malam pun masih ada. Apa? Dunia khazanatu. Dunia sudah ada dalam genggaman. Jadi nggak usah pernah khawatirkan besok, nggak usah pernah khawatirkan. Nggak usah sampai nyimpen 7 turunan, nggak usah. Cukup bisa makan, bisa ibadah, bisa bermanfaat sama orang, selesai. Jangan sebaliknya. Yang penting saya sholat sehat, udah peduli amat sama orang. Nggak boleh. Peduli amat sama politik. Kita dipolitikin. Peduli amat politik, akhirnya kita sengsara sendiri. Sholat pun nggak bisa nanti. Ya kan? Sudah contoh kemarin 2 tahun. Sengsara kita kan. Sampai ada yang sampai ngamuk-ngamuk itu. Saya ini sudah 2 tahun tidak ke masjid. Kamu larang juga. Akhirnya meninggalnya karena parah. Sampai jantung mungkin sudah puncak. Meninggal di depan masjid. Belum masuk masjid. Masya Allah. Tuh, saking cintanya mau masuk masjid itu. Hampir 2 tahun dilarang. Tiba-tiba masih dilarang juga. Kalau ngamuk dia. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi kalau sudah begitu kata Nabi SAW. Dunia itu sudah ada dalam genggaman. Bukan di hati. Bisa dibayangkan. Kalau energi itu berpadu. Kekuatan itu bersama. Bisa merampung, memadu jadi satu. Masya Allah. Apapun yang ada di hadapan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita belum masuk dalam perutnya ikan paus. Kita belum sampai dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai enggak didengar doa kita. Sampai enggak didengar munajat kita. Belum. Belum sampai ke sana. Karena masih ada doa kita didengar oleh Allah. Maka usaha kita memperbaiki diri kita, memberikan terbaik, semuanya akan punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya mohon izin mengajak Bapak Ibu semua. Saya lagi menangani satu rumah Quran di Jakarta Barat yang bermasalah sama saudara kita di sebelah. Dan masalahnya sangat luar biasa. Tapi saya sudah pasang badan. Saya bilang insya Allah kasih kami waktu untuk bisa menyelesaikan. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada yang bantu. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu kalau berkenan mau ikut wakaf, kita bebaskan rumah Quran itu tempat belajar. Karena yang belajar di sana bukan hanya anak-anak, tapi bapak-bapak penjual telur, penjual ayam, penjual sayur, yang memang di gang, tempatnya di gang. Tapi ngajinya tempatnya lumayan buat ngaji, buat orang diajarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Saya sampai kemarin tuh kehabisan karena sudah dipegang 3 orang, ditahan 3 orang, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menolong dan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kami dikasih waktu 7 bulan untuk bisa menyelesaikan. Tinggal kalau nggak salah nggak sampai 1 miliar lagi, 900 berapa gitu, 900 jutaan yang insya Allah dikasih 7 bulan untuk menyelesaikannya. Kalau enggak diambil semua. Dan semua orang sudah menangis. Saya bilang insya Allah, Allah kasih kita jalan, dimudahkan oleh Allah, sehingga ini bisa dibantu. Saya mengajak jamaah subuh Masjid Al-Iman yang mau berwakaf, berinfak, nanti bisa dikumpulkan di sini. Nanti ada yang datang ya.
Kalau memang ada, nanti ada yang datang mengambilnya untuk membantu supaya rumah tempat belajar, rumah Quran, tempat belajar para saudara-saudara kita di sana, di tempat yang memang minoritas. Saya baru tahu, saya sampai bilang ternyata Cengkareng, Kalideres, Tambora itu masih Jakarta loh. Bisa dibayangkan, ada puluhan rumah nggak punya toilet. Saya menyaksikan bagaimana orang kalau antri di toilet, yang lain tuh bawa bungkusan. Saya pikir bungkusan kue itu, ternyata kue yang dibuat. Jadi masih ada. Masih ada yang, kalau gali tanah nggak bisa lagi, karena nggak ada tempat tanah digali, sudah ada isinya semua. Jadi saya bilang, bukan hanya ngatur orang hidup yang susah, ngatur orang meninggal pun susah, Pak. Jadi kalau ada orang meninggal, RT-nya pusing. Kenapa pusing? Kalau belum ada keluarganya yang meninggal, artinya apa? Dia mesti dicarikan tanah baru. Sementara tanah barunya belum ada. Tanah barunya belum ada. Makanya mereka minta, Pak Ustadz, kalau besok jadi anggota dewan, tolong ini diperhatikan. Saya bilang, insya Allah kalau saya diamanahkan, saya dapat, saya dipilih, saya jadi, saya perjuangkan. Tapi saya tetap perjuangkan, saya bilang. Walaupun saya nggak jadi, saya tetap perjuangkan. Sebisa saya, semampu saya. Karena memang urusan nggak gampang. Jadi bukan hanya yang hidup yang susah tinggal, yang meninggal pun susah. Bisa dibayangkan. Dan, wah, semua main duit. Semua main. Saya enjoy saja. Saya bilang terpilih, alhamdulillah. Enggak terpilih juga, alhamdulillah. Saya sudah melaksanakan amanahnya, sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dari pagi sampai pagi lagi muter keliling, nyampein amanah. Mudah-mudahan mohon doanya, Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, saya ajak kita semua yang mau berwakaf, mau 100, 200, 300, berapapun, insya Allah mudah-mudahan menolong dan membantu sehingga selesai. Dan kapan-kapan boleh tuh jamaah aliman bisa berkunjung ke sana, apalagi kalau nanti sudah jadi, silakan berkunjung sana, lihat siapa yang belajar ngaji di tempat itu, siapa yang bermajelis tempat, siapa yang duduk-duduk melaksanakan ta'allum ya, belajar atau pembelajaran di tempat itu. Ya, sangat luar biasa melihatnya, masya Allah. Ternyata di Jakarta pun bisa dibayangkan. Saya nggak heran kalau itu terjadi jauh dari tempat kita. Saya kemarin ke Cianjur itu, tempat di mana, maaf saya menyebut merek, Aqua pertama kali bikin sumur itu, sekarang orang di situ ngambil air bersihnya berapa? 16 kilo dari. Bayangkan loh. Jadi tempat Aqua dulu bikin sumur, itu sekarang orang di situ ngambil airnya, air bersihnya 16 kilo. Bisa dibayangkan. Dan tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah dari Pelindo kemarin sudah membantu gali sumur. Bayangkan gali sumurnya sampai ratusan meter. Kalau di kampung saya ratusan meter biasa. Sumur di depan rumah saya itu 230 meter, Pak. Baru dapat air. Wajar kan? Karena memang bebatuan. Kampungnya kering kerontang. Kalau kata anak saya, Bi, kampung Abi kok terbakar katanya. Dilihat dari pesawat itu kan kuning semua. Kenapa? Karena memang kering kerontang. Enggak hijau seperti di Jawa atau di tempat yang lain. Wajar gitu. Tapi ini nggak jauh dari ibu kota. Masya Allah, 230 meter. Alhamdulillah dapat bantuan dari Pelindo, bisa bikin sumur bor. Di situ orang seperti kayak Pestapora, juga seperti salah satu capres kemarin meresmikan air bersih itu. Itu memang nggak jauh dari Jakarta, Pak. Sekitar ini. Sekitar Jabodetabek. Kalau di Tangerang masih murah. 19 sampai 20 juta. Kalau sudah ke pinggir-pinggir, apalagi sampai keluar Jawa, ya pasti. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah tidak ada pipa ya Pak, nggak pakai pipa, pakai selang, pakai apa namanya seperti kabel itu. Jadi lebih mudah dan lebih murah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, sekali lagi saya ajak kita semua nanti berkoordinasi dengan pengurus masjid. Nanti ada yang mau berwakaf, yang mau membantu rumah Quran di Jakarta Barat. Di daerah Kalideres, nanti saya kasih alamatnya. Boleh nanti bisa berkunjung ke sana, insya Allah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.